Di sebuah negara yang katanya kaya raya, dengan aset BUMN mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar Amerika, ternyata banyak perusahaannya justru merugi. Bukan karena rakyat tidak bekerja keras, bukan karena kita tidak punya sumber daya, tapi karena selama ini BUMN dikelola dengan cara yang tidak masuk akal. Ya, inilah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung MPR tanggal 15 Agustus 2025. Suaranya tegas, nadanya keras, dan pesannya jelas. BUMN harus dibersihkan. Selama ini kita semua tahu, komisaris di BUMN jumlahnya bisa bejibun, lebih dari 6 orang dalam satu perusahaan. Kerjaannya hanya rapat sebulan sekali, tapi gajinya jangan kaget, bisa mencapai 40 miliar rupiah setahun. Hanya untuk hadir sebulan sekali, hanya untuk tanda tangan, hanya untuk duduk di kursi empuk yang dibayar dari keringat rakyat. Dan ironisnya banyak dari BUMN justru merugi. Negara harus menutup kerugian, sementara komisaris dan direksi tetap berpesta dengan bonus bernama Tantim. Tantim, istilah asing yang bahkan banyak rakyat tidak paham. Padahal kalau dibongkar itu hanyalah bonus bagi direksi dan komisaris yang seolah-olah diberikan karena mereka bekerja keras. Tapi coba pikir, kalau perusahaannya merugi, apa pantas mereka masih menerima Tantim miliaran rupiah? Prabowo menegaskan, cukup sudah. Tata kelola BUMN yang seperti ini harus diakhiri. Karena kalau tidak, sampai kapan rakyat hanya jadi korban? Dengan aset lebih dari 1.000 triliun dolar, seharusnya BUMN bisa memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar per tahun untuk negara. Dengan jumlah itu, APBN kita tidak akan pernah defisit. Indonesia bisa berdiri lebih kokoh. Tidak perlu terus-menerus berutang. Tapi kenyataannya, BUMN malah jadi lubang besar yang menggerogoti uang rakyat. Presiden bahkan menantang, kalau ada komisaris atau direksi yang tidak setuju dengan kebijakan baru ini, silahkan berhenti, silahkan mundur, karena bangsa ini sudah muak melihat pejabat-pejabat BUMN yang hanya jadi beban, bukan aset. Langkah tegas itu langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Inilah super holding baru yang dibentuk untuk mengawasi seluruh BUMN. CEO-nya Rosan Roslani mengatakan bahwa dengan penghapusan Tantim dan pemangkasan insentif komisaris, negara bisa menghemat hingga 8 triliun rupiah per tahun. 8 triliun, uang sebesar itu bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan desa, bahkan bisa memberi beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin sekolah sampai perguruan tinggi. Tapi selama ini 8 triliun itu hanya lenyap untuk menggaji segelintir orang yang rapat sebulan sekali. Dan jangan lupa, selama bertahun-tahun praktek ini dibiarkan. Tantim dianggap wajar, komisaris yang menumpuk dianggap biasa. Kerugian BUMN ditutup dengan dana negara dianggap hal yang lumrah. Inilah budaya buruk yang akhirnya membuat BUMN kita tidak pernah benar-benar sehat. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan rakyat harus jadi penonton? Sampai kapan uang kita, pajak kita, hasil bumi kita dipakai untuk menghidupi para pejabat BUMN yang sebenarnya
tidak bekerja secara maksimal. BUMN seharusnya jadi mesin pembangunan bangsa. BUMN seharusnya menopang negara, bukan sebaliknya. Tapi karena dikelola dengan cara yang salah, justru negara yang menopang BUMN. Itulah sebabnya langkah Presiden Prabowo ini bisa kita sebut sebagai operasi besar-besaran membersihkan BUMN. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan sistem yang busuk. Tidak ada lagi ruang untuk pejabat-pejabat BUMN yang hanya mencari kenyamanan. Dan yang paling penting, tidak ada lagi bonus miliaran rupiah untuk rapat sebulan sekali. Kalau direksi dan komisaris tidak setuju, kalau mereka keberatan, Presiden sudah mengatakan, silakan berhenti, silakan mundur, karena jabatan di BUMN bukan warisan, bukan tempat mencari nafkah pribadi, itu adalah amanah untuk mengelola aset rakyat Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah langkah ini cukup? Apakah hanya dengan menghapus Tantim, BUMN bisa langsung sehat? Atau masih ada masalah lain yang lebih dalam dari praktek korupsi, nepotisme, hingga intervensi politik yang selama ini jadi kanker di tubuh BUMN? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.